Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hadirin sekalian sehat walafiat dan diberikan kemudahan-kemudahan urusan, kemudahan rezeki, dan dikurangi hambatan-hambatan. Kepada yang sedang sakit, semoga cepat sakit dan semoga kita menjadi orang yang takwa. Edukasi kita pagi ini yaitu 4 langkah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mendekatkan diri ini ada 4 langkah, yaitu kalau naik tangga itu kan ada tangga 1, tangga 2, tangga 3 sehingga bisa naik. Begitu juga ini tangga yang pertama disebut dengan langkah. Langkah pertama bersyukur. Nah, ini bersyukur. Berat ini. Jadi kalau kita bersyukur termasuklah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua bersabar. Wah, ini lebih berat. Jadi tangga yang pertama aja sudah berat ini bersyukur. Dia beli mobil lupa bersyukur. Anaknya baru dilamar orang, baru selesai pesta, lupa bersyukur. Atau baru punya cucu, bayi, atau punya anak dari rumah sakit melahirkan, lupa bersyukur. Ini bersabar. Hilang mobil, sabar. Ditipu orang, sabar. Begitu juga yang menantu tadinya paling kita senangi, tahu-tahu terbalik. Yang kita benci, wah ini bersabar. Jadi langkah kedua ini paling berat ini. Langkah pertama yaitu bersyukur, langkah kedua ini bersabar. Sedangkan yang ketiga yaitu berprasangka baik. Wah, jadi bagaimanapun kalau memang sudah suratan Allah, wah udah kalau begini jawabnya udah selesai nih. Jadi misalnya anaknya tidak berbakti kepada ayahnya itu tadi mempunyai prasangka baik. Ya, memang beginilah sudah rezeki saya, beginilah nasib saya, memang sudah inilah pemberian dari Allah. Wah, ini sudah berprasangka baik namanya. Tapi kalau dia masih mendongkol, saya belum puas, saya belum bisa menerima, saya berupaya, berkorban, wah ini belum. Jadi berprasangka baik. Yang keempat yaitu takwa, bertawakal. Wah, bertawakal ini berserah diri. Berserah diri ini walaupun dia tukang arit rumput, panas-panas, hambatannya banyak, lalang-lalang tanaman, tapi dia berserah diri. Baiklah, akan kita bahas tentang apa yang dibilang bersyukur. Langkah pertama yaitu semua rezeki yang kita terima, semua nikmat, nggak bisa kita hitung nikmat itu yang diberikan Allah. Oleh sebab itu bersyukur. Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat udara yang kita beli, nggak bisa kita nilai. Oh, mobil bisa kita nilai harganya. Mobil Innova tahun 2025 268 juta bisa dihargai. Tapi kesehatan itu bisa kita hargai? Nggak bisa. Tapi berobat, oh saya mau laser mata 32 juta, bisa dihargai. Tapi rezeki yang diberikan, rahmat yang diberikan, sulit kita bisa untuk tidak ingat Allah. Nah, itu sudah bersyukur namanya. Jadi dia tetap ingat Allah, namanya bersyukur. Sehingga nikmat ini berasal dari siapa? Wah, bersyukur dia. Kalau lupa, oh apa kata dukun di Sidoarjo, saya memang dulu jadi orang kaya. Wah, ini lupa ini bahwa sebenarnya bukan dukun ya yang memberikan dia itu bisa jaya. Memang sudah dari Allah. Jadi kalau dia menyukuri semua nikmat itu berasal dari Allah, sudah enak lah. Sudah enak.
Jadi diumumkan bahwa tiket nonton bola sudah habis. Tapi memang dia punya keyakinan, saya berkeinginan mau nonton bola. Kalaupun nanti nggak dapat tiket, ya saya pun pulang tidak apa-apa. Ada saja orang yang berbaik hati. Pak Suta mau nonton bola ya? Saya ini ada tiket ini satu. Loh, saya memang sendiri Pak. Loh jangan Pak, sayang ini kan event, tapi orang itu nyerahkan kita. Inilah Allah, memang Allah berkehendak melalui orang lain. Jadi ini nikmat, diterima. Yang kedua, rendah hati. Orang yang bersyukur itu dia rendah hati. Jadi memang pemberian Allah gak boleh kita sombong. Jadi kalau ada yang minta-minta diberikan. Ada yang uang kita 10 juta, ada orang butuh 2 juta untuk mengantar ibunya ke rumah sakit, anak buah kita mau pinjam. Saudara kita atau tetangga kita, dia kasih. Karena dia mengingat nikmat itu berasal dari Allah. Yang kedua, dia rendah hati. Karena tahu dia, kita bersyukur ini. Ini rezeki saya ini sebagai rezeki orang lain, ini udah rendah hati. Yang ketiga itu zikir memuji Allah. Maka sering-seringlah. Kalau sudah kita bersyukur, tentu kita berzikir. Entah itu sedang supir mobil, entah itu sedang mau mulai rapat, entah itu sedang menunggu panen, entah itu sedang membawa satu hasil panen, atau mau menunggu ada lamaran anak kita. Ini namanya berzikir, dia menggunakan zikir. Setiap saat dia ingat kepada Allah. Yang keempat, dia beribadah. Entah itu sedang mancing, entah itu sedang main golf, entah itu sedang di rumah sakit, entah itu sedang di terminal. Memang waktunya sholat, dia gelisah mencari atau pamit sama orang dengan cara berbisik mau melaksanakan ibadah. Nah ini sudah dapat bersyukur artinya. Menggunakan harta. Nah kalau dia sudah menggunakan hartanya ke jalan yang baik, dia sudah memang langkah pertama itu tadi, dia memang sudah bersyukur. Yang kedua yaitu bersabar. Jadi ini sabar, dihina orang sabar. Hasilnya cuma dapatnya segini, utang di sana sini, dia sabar. Orang kanan kiri kaya-kaya, dia sabar. Dia di kantor dijelek-jelekan orang, dia sabar. Bersabar dalam tindakan itu menahan diri, tabah, dan tidak mudah mengeluh. Ini orang yang betul-betul bersabar. Belum apa-apa sedikit sudah mengeluh. Saya pernah komplain itu, anggota sedang nyupir di jalan tol, mobil ini kempes. Saya alhamdulillah rabbil alamin. Nah supir saya komplain, loh bapak mobilnya gembos di pinggir jalan kok berasa bersyukur. Ya mending lah daripada kita tadi tidak gembos di depan, mungkin kecelakaan, mungkin ada saja yang ini bentuk-bentuk sabar. Sehingga dia dapat bertindak bagaimana sebenarnya. Dia tahu logis apa tidak logis. Dia bisa tenang. Jadi kalau orang yang bersabar itu tenang dalam menghadapi, tidak terburu-buru, kesak kursu atau apa namanya itu. Sehingga kita memang betul-betul menikmati dengan kesabaran. Kesabaran sudah tidak lagi emosional, percaya bahwa Allah sayang sama saya diuji, saya dicoba. Bukan dia mengeluh, kok saya terus-terus dalam menghadapi percobaan ini, gimana ini? Padahal saya rajin beribadah. Nah, ini belum sabar namanya. Belum emosinya bisa dia tahan ini. Betul-betul sudah sabar. Sehingga pengembalian keputusan dan peningkatan itu pada orang itu sendiri. Yang kedua, dia bersabar itu bisa meningkatkan hubungan sosial. Hubungan sosial. Dia
mengikutkan dirinya sebenarnya dari kepentingan RT-nya, dia menghilangkan, ya udah dia tidak mau pribadinya dia bawa-bawa untuk RT, syukur-syukur RW atau desa. Jadi dia memang sudah menjaga hubungan sosial. Yang ketiga, berprasangka baik kepada Allah. Jadi nggak boleh kita, kalau kita udah husnuzan, bagus itu, bahwa kita sudah mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang pengasih, penyayang, pencipta. Dialah semua yang menguasai dunia ini, dia menguasai akhir, dia nanti memberikan yang baik atau yang tidak baik sesuai dari perbuatan kita. Ini kalau sudah begini sudah bagus, ini sudah mempunyai prasangka yang baik kepada Allah. Jadi memang yakin dia, memang kepercayaan dia, sehingga dia bisa melaluinya. Karena sudah dikatakan kuncinya dia bahwa Allah itu penyayang, Allah itu pencipta, Allah itu tidak akan mungkin salah memberi rezeki. Kalau sudah begini, berarti memang benar-benar orang tersebut sudah termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena mendapatkan pedoman mendekatkan diri ini berat. Langkah pertama itu tadi, apa yang dibilang bersyukur. Langkah kedua, apa yang dibilang bersabar. Langkah ketiga, apa yang dibilang berprasangka. Sehingga yang keempat, dia selalu bertawakal. Sehingga berprasangka inilah yang positif, tidak negatif thinking. Jadi berprasangka baik, sehingga dia menikmati apa yang telah diberikan Allah sebagai pengasih. Dia menguasai penuh dan dia merasa bersyukur. Nah, ini yang dikatakan pentingnya kita berprasangka untuk melalui tangga-tangga apa yang disebut pendekatan kepada Allah. Yang keempat yaitu bertawakal kepada Allah. Ini bertawakal ini sesuai dengan ilmu lah. Sikap berserah diri ini bukan berarti dia pergi ke gunung bertapa, dia nanti setan yang datang ini, atau dia mendatangi sesuatu dukun, bukan. Jadi dia di sini bertawakal ini kepada Allah sesuai dengan rukun Islam, rukun iman. Dia sudah takwa, dia taat melaksanakan perintah-perintah. Bukan hanya dia percaya kepada apa yang disampaikan ibu mertua atau atasan atau menantu yang disayang, atau sedang lupa daratan. Wah, apa yang dibilang lupa daratan hingga nggak ingat Allah dia. Ini bukan bertawakal namanya. Sehingga akan kita lihat nanti dia akan mendapatkan orang yang bertawakal ini pasrah. Jadi dia pasrah. Kalau sudah pasrah itu apa sajalah. Ya, kalau ketemu anak perempuan sudah tahu dia kita gaji berapa, tahu dia keturunan kita berapa, tahu dia kemampuan kita berapa, dia udah pasrah, udah bagus ini. Yang kedua, ketenangan hati. Nah, ini hati ini. Jadi kalau kita hatinya kotor, ya pikirannya pun kotor ini. Kalau hatinya bersih, pikirannya bersih. Ini penting sekali ini hati, kolbu, hati kita. Yang ketiga yaitu apa yang dibilang bertawakal ini, karena bagaimanapun tentang rezeki disadari. Jadi sikap berserah diri ini karena dia tawakal kepada Allah, maka dia menerima rezeki. Jadi kecukupan bukan berarti percaya cukup dari dukun. Pak, mobilnya ini nomor serinya di belakang ini harus tahun lahirnya Pak Suta ini. Wah, ini belum namanya bertawakal kepada Allah. Begitu ngurus STNK, Pak dirubah Pak nomornya, nomor yang lama 5 tahun ini 5 baru. Oh, nggak apa-apa dia. Ini namanya dia memang berserah diri, mempunyai hati yang tulus. Dia memang pasrah apa adanya, memang sudah ketentuan dari Allah. Yang terakhir ini yang paling tinggi ini, sulit ini, sabar dan bersyukur.
Dia sabar, bersyukur, dia berdoa. Waktu kita sangat singkat. Terima kasih banyak. Semoga menjadikan edukasi kita. Saya gunakan media sosial ini. Umur saya 66 tahun. Mungkin ada yang bermanfaat dari yang saya sampaikan. Itu pahala bagi saya. Karena apa yang saya miliki akan saya sampaikan kepada yang mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.